Indonesia semua orang bisa jadi influencer keuangan loh. Di China nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh ngomong, nih kenapa ini? Wah ini karena grafiknya gini, gini, gini. Nggak bisa. Lu ada sertifikasinya nggak lu ngomong begitu, bahkan menerangkan grafik. Oh iya, makanya OJK sekarang Itu. ada kayak digadang-gadang peraturan baru ya. Itu yang menurut saya kita terlambat di situ. Lu udah influencer udah begitu banyak baru ngomong. Kita kasih solusi. Bapak Rudi Salim. Siap, Bapak. Seru sekali nih. Makasih loh ya Anda sudah tanda tangan kalau kita ngomong flashback. Flashback. Tanda tangannya beliau nih. Akhirnya close the door masuk ke sini. Waduh, nggak ada lah. Itu kan beliau-beliau aja. Saya ngelihat aja kan ujung-ujungnya aja tanda tangan. Komut. Komisaris utama ya. Iya. Dektos. Tapi anyway, ya salam buat Om Ded dan lain sebagainya karena logonya masih ada di sini. Oke. Dan sebenarnya lebih penting lagi adalah ekonomi. Ya. Belakangan ini memang sedang ramai, apalagi kalau lu sadar, karena kan ujung-ujungnya lu juga pasti ada saham di sini juga. Pasti lu mantau kasih solusi terkait pergerakan ekonomi yang akhirnya mengantarkan kita-kita semua nih spending harus cuan, saving harus cuan. Oke. Yang hitung-hitungannya banyak lah sekarang manusia di saat ekonomi lagi begini. Gue ngeluarin duit, gue invest kemana juga harus cuan, gue nyimpan duit juga mengatasi inflasi juga harus cuan. Akhirnya muncullah satu narasi Bitcoin yang benar, saham yang benar. Gue rasa lu raja terakhirnya di sini gue undang nih. Waduh, enggak. Justru ini kayaknya saking nggak ada narasumber nih baru ngundang saya. Kagak bro. Maksud gue raja terakhirnya di sini tuh biar didamaikan, bukan didamaikan, antara Bitcoin pros atau cryptocurrency pros, crypto bros maksud gue, sama saham bros, dan lu kan real business. Ya, kalau ada bisnis. Bisnis itu mau nyata nggak nyata itu kan tergantung cara pola pikir dari mana kita memandang. Ada orang menganggap ini kasih solusi bisnis apa sih? Bisa jadi dianggap bukan sebuah bisnis. Ternyata ini adalah sebuah bisnis yang menguntungkan, dapat brand, dapat ads, dan bisa jadi lini bisnis lain di bawah kasih solusi dan sebagainya kan begitu. Tapi orang lain mungkin melihat ini bisnis apa sih? Sama orang melihat Bitcoin mungkin seperti itu kan. Bitcoin ini apa? Fundamentalnya apa? Sama orang ada yang melihat saham. Oh, saham yang ini udah saham gorengan, saham yang ini saham yang ada bandarnya. Semua bisnis itu nggak ada yang bisa dibilang iya pasti benar, nggak ada yang bisa dibilang iya pasti salah. Setiap zaman juga nggak bisa dibilang ini zaman yang paling enak dan ini zaman yang paling buruk. Sekarang dibilang aduh ekonomi kok lagi sulit. Kapan sih orang bilang ekonomi nggak pernah nggak sulit? Tidak pernah. Iya lagi. Nggak pernah ada satu masa dimanapun dibilang ekonomi itu wah ini adalah ekonomi yang paling tidak sulit. Tidak pernah. Di masa kepresidenan dimanapun wah selalu nih ini presiden yang paling buat ekonomi sulit. Selalu begitu. Nah itulah sifat dasar manusia. Selalu mengeluh, selalu menyalahkan ini, selalu menyalahkan itu, mencari kambing hitam. Selalu begitu. Itu udah sifat dasar manusia. Oke. Jadi kalau ditanya bagi saya, Bitcoin bagus gak untuk investasi? Bagus. Saham bagus gak untuk investasi? Bagus. Tapi ada gak orang kaya banget dari Bitcoin? Ada. Tapi apa semua orang bisa begitu? Enggak, semua orang bisa begitu. Hanya orang piawai, hanya orang yang benar-benar beruntung di momen yang tepat, saat yang tepat, di waktu yang tepat, mungkin bisa melipat gandakan kekayaannya di Bitcoin. Tidak semua orang bisa. Dan tidak untuk semua orang. Jadi benar-benar harus mempunyai edukasi yang baik, harus mempunyai pengetahuan yang baik, harus mempunyai memang manajemen risiko yang baik, bukan all in semua jebret, totonya salah. Begitupun di saham. Begitupun di saham. Adakah orang yang kaya banget di saham? Ada. Adakah orang yang jadi jatuh hancur karena saham? Ada. Bukan ada lagi banyak juga. Bitcoin lebih banyak lagi juga, gitu kan? Jadi nggak bisa dong kita bilang oh Bitcoin lah yang paling benar atau saham lah yang paling benar. Setiap orang punya masing-masing taste atau sense of bisnis yang berbeda-beda. Meskipun ada influencer yang terkenal namanya apa segala macamnya begitu namanya apa? Ya nggak usah sebut lah. Oh ya anggap aja namanya nggak usah disebut lah. Oke. Ya, nyuruh all in misalnya. Itu salah juga. Saya tidak bisa membenarkan dia benar atau dia salah. Mungkin untuk dia itu adalah cara yang benar. Ada satu cendekiawan Muslim berkata, entah saya nggak tahu Anda agama apa ya. Muslim dong. Oh iya, Muslim dong. Ya saya nggak tahu kan saya nanya, ya kan. Gua kasih sarung juga loh. Yang mengatakan bahwa hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Nah, yang artinya adalah silakan gimana Pak Haji? Enggak gitu. Gini lah, Bo. Lu terusin dong. Iya. Hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Untuk masyarakat yang sama nyolong ayam, hukumnya yang satu 10 tahun, yang satu 1 tahun.
Hah? Wah, sama-sama nyolong ayam, ayamnya satu kok 10 tahun, satu tahun. Hah? Nggak bisa dong. Hah? Nah, hukum yang berbeda, hukum yang sama untuk kejahatan yang berbeda misalnya. Yang satu korupsi 1 triliun 1 tahun, satu korupsi ayam dicolong 1 tahun di penjara. Lah sama. Lah kok sama? Nggak boleh gitu. Hukum yang sama untuk masyarakat yang berbeda itu sama tidak adilnya seperti hukum yang berbeda untuk masyarakat yang sama. Begitu juga di prinsip bisnis ataupun investasi. Tidak bisa kita samakan. Ya, hukum yang untuk dia itu berlaku untuk dia, untuk kehidupan dia, untuk cara dia memandang, untuk cara dia berbisnis dan cara dia membuat uang. Mungkin bagi dia all in berhasil. Lah mungkin aja dia lagi winning streak, istilahnya kan begitu kalau main Mobile Legend ya. Iya. Winning streak nih, ya kan? All in lagi winning streak nih, pas-pasan, siklusnya pas bener, siklusnya pas bener. Beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, pas siklusnya bener. Tapi kan itu tidak berlaku untuk semua masyarakat, tidak berlaku untuk semua orang. Mungkin memang dia jago, edukasinya proper, semua mengetahui, atau beruntung. Keberuntungan juga merupakan faktor yang cukup mempengaruhi kalau di sisi investasi seperti yang sangat volatile seperti itu. Volatilitasnya iya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Terus apakah dia salah? Enggak salah. Apakah dia benar? Dia juga tidak bisa menyalahkan orang lain kalau yang lain itu pasti salah, tidak bisa juga. Tapi kalau seorang Rudy Salim, ya, gua nggak tahu lo mau buka-bukan apa enggak ya. Kayaknya makin kesini kayaknya ekonomi lagi begini yang diisukan. Nah, begini lagi ekonomi apa sih? Bukan kan? Nggak ada apa-apa. Di luaran sana kan gorengannya begitu. Gua nggak tahu ada yang nunggangin apa siapa ya. Tidak. Tapi lu nih, seorang Rudy Salim nih, porto lu ada di mana aja? Di bisnis real, yang pasti dong. Bisnis real berapa persen? Bisnis real ya sebagian besar lah. Saya hampir nggak tahu. Saya tuh nggak ada porto-porto. Yang orang yang ada porto biasanya masih scale, bisa di scale biasanya. Oh iya lagi. Kalau enggak udah agak bingung terus terang. Saya sendiri udah agak bingung. Ya ada. Valuasi lu ngeri juga berarti. Enggak, bukan. Ketika sampai mau bikin helikopter gitu. Udah ya, bikin malah udah, bukan mau itu ya. Saya sama Raffi. Enggak sama Raffi saya undang. Beliau UKP. Dia UKP. Iya. Jadi kalau mau nanya porto saya gimana? Portfolionya bagaimana? Ya saya nggak tahu persentasenya berapa itu karena saya nggak scale di situ ya. Saya nggak memperhatikan di situ. Tapi kebanyakan di bisnis real, bisnis yang menghasilkan yang memang saya lebih suka bootstrap. Lalu kedepannya memang kalau memang perusahaan itu bagus, kalau kita bisa go public, kita public list karena tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan lebih banyak orang lagi. Ada kan banyak orang yang ingin membeli perusahaan itu dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Tujuan utama public listed harusnya begitu. Selain kedua terus tentunya untuk transparansi, yang ketiga adalah accountability. Jadi kan gampang diawasi dan akuntabel terhadap semua orang. Berarti cocok dong raja terakhir kan? Enggak, maksud gua kan dari kemarin kan gua undang tuh kayak seakan-akan ada perdebatan antara Bitcoin sama saham. Cuma kan belum ada penengahnya nih, bisnis real. Nah maksud gua sebenarnya gini, kalau ngomonginnya oke, lu nggak bisa scale apa segala macamnya. Tapi kan ada prioritas dan mayoritas berarti bisnis real. Ya. Nah, boleh tahu nggak? Mungkin dari minoritasnya antara Bitcoin sama saham atau mau kripto atau saham, ya itu kan mau Bitcoin sama kripto gua anggap satu paket lah. Oke, kita anggap. Lu ada nggak? Bitcoin, kripto itu nggak tahu udah berapa? 20-30 ribu, mungkin 40 ribu cryptocurrency kali di dunia. Kayaknya beberapa total tahun yang lalu, iya. Puluhan ribu banyak sekali. Kalau di Indonesia saham berapa? 1.000. Kurang lebih ya. Ya, oke. Kurang lebih lah. Kalau saham Indo ya. Saham Indo ya, kita ngomong saham Indo. Sisanya koin-koin micin kan dalam tanda kutip. Yang kuat ya berapa lah? Top 10 lah. Gitu kan. Ya Bitcoin, ETH dan teman-temannya. Ya sama juga saham juga yang kuat berapa sih? 10-20. Iya. Sisanya juga saham gorengan, saham tidak digoreng tapi ada bandar yang tiba-tiba diem, tiba-tiba nunggu goyangin badan sampai kering, kosong, tiba-tiba loncat ke atas, tuing, mental, duar. Habis baru itu, orang ngebeli, kejebak padahal buang barang bandar. Di saat lagi kita waiting ya, atau mungkin lagi ngelisting ya, tapi sementara bandar sudah ngebuang ya. Iya, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Nah, Bitcoin ini juga kan ya cyclus. Ada siklusnya. Sekarang lagi tinggi, ntar lagi turun, ntar bearish, ntar baru naik lagi, bullish lagi, ntar bearish lagi, begitu kan. Ya naik turun aja begitu. Jadi ya sama aja. Dua-duanya sama aja. Ya, tapi lu ada nggak di Bitcoin? Ada. Kenapa enggak? Nggak salah. Oke. Nggak salah. Saham Indo juga ada? Ya ada banget dong. Ada malah banget ya? Iya ada dong. Kenapa? Kan itu pemegang saham di Indonesia juga sah, punya Bitcoin juga sah.
Nggak ada salah, ada banget. Boleh bocorin enggak, biar teman-teman tuh memang betul jalan hidupnya Rudy Salim di copy sama lu kan belum tentu kan, begitu pun sebaliknya kan. Tapi mungkin mereka butuh referensi, masukan. Ya kan role model kan boleh-boleh aja dong Pak Bro. Jadi, ya kan, nah maksudnya kalau dengan nggak usah sebutin emitennya, cuma maksudnya kayak kalau di saham Indo lu ngambil industri yang kayak gimana sih? Seorang kacamata lu nih. Oh, industri yang gimana? Ya, pilihnya yang mana sih? Ya. Finance, banking, gitu-gitu aja. Ya, itu mah udah standar lah, itu udah blue chip lah. Oke. Ya, banking kayak gitu udah blue chip. Kalau mau lebih ada resiko masuk ke properti dikit, kan begitu. Oke. Misalnya natural resources? Ya mungkin juga kalau berani, nggak tentu juga. Lu ada? Kadang-kadang tergantung, kan mau cari untung. Kalau kayaknya siklusnya lagi mau menguntungkan, ya kenapa enggak? Batu bara? Ya mungkin kalau lagi mau menguntungkan siklusnya. Saat ini gamenya apa? Balik lagi siklus. Iya, siklus sekarang deh. Nggak bisa di ngomongin. Itu tergantung preferensi masing-masing. Silahkan baca. Gini loh, saya tidak punya kewenangan untuk menginfluence atau memberitahukan kepada masyarakat apakah ini yang benar ataupun yang enggak gitu. Jadi masyarakat itu harus mempelajari dirinya masing-masing sendiri-sendiri untuk bisa menanamkan portfolio investasinya masing-masing. Nah, kalau gitu itulah bedanya Indonesia dengan negara lain loh. Indonesia semua orang bisa jadi influencer keuangan loh. Di China nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh ngomong nih kenapa ini? Wah ini karena grafiknya gini nggak bisa. Lu ada sertifikasinya nggak lu ngomong begitu bahkan menerangkan grafik? Oh iya, makanya OJK sekarang ada kayak digadang-gadang peraturan baru ya. Itu yang menurut saya itu kita terlambat di situ. Harusnya udah jangan dari lu udah influencer udah begitu banyak baru ngomong. Kenapa sih sebelum terjadi nggak dilakukan dulu due diligence? Ini akan terjadi nih. Di stop dulu gitu loh. Kayak money game udah kejadian baru orang pada mestinya sebelum money game terjadi ya kan, ya para pengurus di jasa keuangan tersebut udah bikin, nah ini kita harus kuatin nih, kalau nggak Indonesia nih dengan pola masyarakat yang gampang terbuai dengan keuntungan cepat itu bakalan masuk nih ke money game ini, bakalan kena tipu sama scam ini. Harus dibuat dong pertahanan-pertahanannya. Nah itu tidak dilakukan gitu loh. Nah ini juga nih influencer udah terlalu meresahkan kalau terlalu banyak yang kan orang bingung. Masyarakat Indonesia kita harus akui nggak seperti masyarakat di Amsterdam, ya dong. Nggak seperti di Amerika. Ya Amerika nggak bisa lah, nggak pinter-pinter amat. Saya lebih ke Eropa lah, gitu. Pinter lah gitu kan. Finland, Norway ya. Iya misalnya seperti itu kan. Dikasih tahu apa juga nggak masuk akal gitu kan. Ya. Bisa seperti itu. Dia udah ada sense gitu. Bisa untung 5% sehari misalnya gitu. Nggak masuk akal. Kalau di sini masih masuk. Disangka robot trading tuh bisa gitu lah kurang lebih. Iya. Gitu loh. Disangka tuh bisa gitu. Ayo masuk disangka tuh bisa. Nggak bisa gitu loh. Nah itulah harus ada influencer tuh harus ada license di Indonesia seperti itu. Ini kan contohnya kan, pria Bekasi tertipu investasi trading. Nah, duit 500 miliar atau 500 juta rupiah lebih raib. Ini profil-profil di kita nih meskipun nggak semua ya. Apalagi makanya kan kayaknya gampang banget judol lah. Ya kan kemarin robot trading betul. Ponzi telat juga kita ya kayak begitu-begitu ya. Iya kenapa? Padahal tuh kita udah tahu itu akan terjadi. Harusnya tuh sebelum terjadi di Indonesia game-game dalam tanda kutip, game yang mengambil uang orang untuk diputer terus dikasih lagi ke orang sebelumnya ya seperti jenis Ponzi itu udah harus di stop-stopin. Udah kejadian, udah rame. Udah beli mobil di sini, wah murah banget, baru ketangkep, baru akhirnya. Kok Anda kan nadanya persis banget sih Anda? Ya nggak tahu kan, contoh begitu kan kayak gitu baru dibikin regulasi, baru ini baru itu. Sebelumnya dong, harusnya kan gitu. Karena kan itu kan udah hal yang bisa diprediksi sebenarnya karena tema masyarakat kita seperti ini. Gue nggak tahu lo mau jawab apa enggak ya. Kalau misalnya urutan pertama kan bisnis real ya. Kalau lo pribadi, ya kita nggak usah ngomong angka, nggak usah ngomong industrinya apa, bisnis real. Kebawahnya tuh makin kecil apa ya? Boleh deh kalau gue coba sebutin kategorinya. Di situ ada saham Indo, di situ ada Bitcoin, di situ ada Forex. Gini loh, kita ini buat edukasi, lu bantu lah adik-adik kita semua. Yang nonton lebih tua nggak boleh dong. Jadi gini, junior maksudnya, yang akhirnya mereka nggak salah pilih. Sekarang gini bro, ini gue kasih tahu ya. Mungkin ada sebagian orang ngerasa bahwa kayak
lu makanya pikir dong, SDM-nya coba ditingkatin dong. Sebentar, mungkin jangan-jangan gara-gara kita atau jangan kita deh, lu lah dan para senior-senior yang lainnya tuh malas untuk edukasi ke akar rumput loh. Mereka akhirnya terjebak, lu nanggung dosa jariah lu, Bro. Oke, boleh kita bisa begini juga. Iya dong, lu how to-nya kasih tahu dong biar mereka nggak salah pilih. Oke, emang udah nasib kita kena dosa. Gimana lagi? Udah emang nasib kena dosa. Iya. Gimana lagi ya? Betul. Kalau kayak gitu aja masih kita kena dosa juga, ya udah gua terima aja. Gitu kan. Udah kena dosa. Ya, makanya kan lu bener dong, gua udah nggak bisa salah. ngelak. Ya udah, makanya ajarin dong. Ya, Coba gimana dong? Daripada berlarut ekonomi kita mau tumbuh 8% gimana, Pak? Nggak, yang paling penting kan itu adalah diversifikasi, itu satu. Diversifikasi itu penting sekali. Nggak bisa semuanya taruh Bitcoin semua, nggak bisa taruh semuanya saham semua, nggak bisa lah. Diversifikasi udah pasti paling penting. Oke. Manajemen resiko kita lihat dulu nih, siklusnya seperti apa. Nah, siklusnya sekarang Bitcoin lagi apa? Pelajari sendiri. Saya lagi bilang apa? Lagi bagus, jelek, nggak tahu. Pelajari sendiri. Nggak bisa, sehingga apa? Mau nonton video saya ini 5-10 tahun kemudian tidak akan lekang oleh waktu. Ya beda ya pasti ya. Itu persepsi yang harus dilakukan. Ekosistemnya udah berubah misalnya. Iya, tapi kata-kata saya akan tetap abadi. Apa yang saya katakan sekarang akan relevan di 5 tahun ke depan. Bahwa yang harus dipelajari itu adalah siklusnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, dan pada saat itu tepatnya sasaran seperti itu. Lagi maininnya apa nih? Sekarang lagi bagus Bitcoin, saya masuk Bitcoin juga saya nggak ngerasa saya nggak bodoh kok. Oke. Kalau siklusnya pada saat itu lagi bullish, lagi bagus. Lu masuk kapan? Pas bearish dong. Tahun berapa kemarin? Oh, nggak tahu. Kita nggak usah ngomong. Pokoknya kalau lagi jelek masuk, yang lagi bagus buang, kan kurang lebih begitu. Iya. Kapan bagus, kapan jeleknya saya nggak bisa ngomong. Masing-masing harus menilai sendiri. Begitu juga saham, gitu kan. Ada saham yang dijaga di harga IPO. Wah, bandarnya jagain nih. Ya kan, gituin. Ya udah, artinya kita ikut aja, kita beli di IPO atau lebih dikit. Ini pasti naik kok. Ntar pas naik ya kita buang dulu sebelum bandar buang. Kan begitu. Kurang lebih gitu. Kalau saham-saham di luar 20 saham, 30 saham yang terpilih, sisanya udah pasti bandar semua kok. Kurang lebih kan begitu. Udah pasti ya? Udah pasti. Kalau nggak dibandarin ya udah pasti nyungsep. Udah sesimpel itu. Karena ujung-ujungnya orang nggak mau nyimpen di saham kecuali saham blue chip. Sahamnya sisanya yang lain hanya dicari untuk keuntungan. Sama seperti Bitcoin atau cryptocurrency. Sisanya kan micin. Artinya apa? Ketika liquidity pool itu terjadi, orang taruh duit. Siapa yang keluar duluan, exit, maka masih ada liquidity di liquidity pool. Wah, ya kan? Ketika ditarik, masih ada. Tarik liquidity poolnya masih makin kecil. Sisanya makin dapat uangnya dikit. Itu sebelum masuk ke market cap, sebelum masuk ke exchanger. Ketika sudah masuk ke exchanger, yang terjadi adalah demand, posisi bargain, demand, ada permintaan, offer, dan demand, naik. Siapa yang jual ke atas, disiram, turun harganya ke bawah. Itu kalau udah di exchanger. Sebelum masuk exchanger kan cryptocurrency adanya di mana? Adanya di liquidity pool, masukin ke dalam satu liquidity pool yang terlihat di blockchain. Kayak gitu. Jadi duluan aja, balik lagi ke siklus. Nah, apa yang bagus? Ya nggak bisa, pelajarin sendiri siklusnya lagi apa nih. Wah, cari cuan, masuk ke siklus itu. Gitu. Oke, dan itu konsepnya trading atau buy and hold? Menurut lo? Tergantung juga. Dan kapan harus trading, kapan harus beli, simpan? Iya, kita kan lagi nggak tahu lagi ngomongin apa. Ya kan? Kalau Bitcoin mungkin bisa dilihat jangka panjang. Ya kan? Untuk sebagian orang-orang yang punya uang dingin, boleh silahkan. Lah, kalau mau ngomong begitu, saham juga iya. Untuk jangka panjang, beli saham blue chip. Uang dingin, tabung di situ. Kan tapi blue chip katanya lambat pergerakannya atau kecil per tahunnya paling berapa persen? Oke, Bitcoin tapi kalau lagi butuh duit pas mau dijual, pas lagi turun. Bisa juga. Iya, bisa sih. Bisa, siklusnya kan oke lah. Setiap tahun misalnya naik, let's say ya. Berapapun puluh persennya ya, kita nggak sebut. Misalnya naik. Pas lagi BU. Pas lagi di bawah. Aduh. 2 bulan kemudian naik bener. Bisa. Dari 40.000 balik ke 60.000 US per Bitcoin misalnya. Tapi pas lagi butuh kita mau cairin, pas lagi 38.000, pas lagi 45.000, ya kan sama aja. Balik lagi kalau mau nabung ya udah uang dingin ditaruh di beberapa portfolio terpencar yang memang sudah menjadi blue chip. Itu kalau untuk nabung gitu. Meskipun mungkin tanda kutip agak lambat gitu ya. Iya, namanya nabung. Tapi kalau mau mencari duit, pelajarin secara benar-benar. Apa sih cari duit yang nyata itu kan
mempunyai usaha Iya. atau mempunyai jasa. Udahlah itu yang nggak muluk-muluk. Kalau mau benar-benar kaya dari Bitcoin atau dari saham yang benar-benar duar gitu lalu lu jadi orang kaya super, berapa persen sih? Ya kan? Mungkin dia punya winning streak yang tadi saya bilang. Mungkin juga dia memang lagi beruntung di situ dan mungkin dia memang punya keahlian dan kemampuan khusus hanya di bidang itu. Ya, nggak semua orang bisa, sama seperti emang orang semua bisa bikin Facebook, emang semua orang bisa bikin Instagram, nggak semua orang bisa, emang semua orang lulusan Harvard bisa jadi Mark Zuckerberg, nggak bisa juga cuma jadi satu orang. Emang bisa bikin online platform lalu jadi Amazon.com seperti itu, nggak bisa juga, nggak semua orang bisa jadi Jeff Bezos gitu loh. Jadi semua tuh punya masing-masing punya keunikan tersendiri dan masing-masing manusia itu punya keunikan tersendiri untuk mencari tahu peluangnya masing-masing. Oke. Yang tugas kita hanya membuka mata, membuka wawasan mereka supaya jangan mempunyai seperti kacamata kuda, ngelihatnya gua doang yang paling bener. Nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan. Kacamata kuda kan begitu. Nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, nggak bisa. Nggak ada yang paling bener itu A, nggak ada yang paling salah itu B. Itulah yang buat kita baru bisa hidup rukun di Indonesia kan gitu. Kan. Nggak ada yang menyalahkan. Iya dong, nggak ada yang menyalahkan investasi ini paling benar atau membenarkan investasi itu paling salah gitu kan. Keren. Gitu dong. Iya wajar Anda bisa kata-kata seperti itu, udah nggak bisa di-scale lagi soalnya bisnisnya ya. Udah di plafon ya. Tapi gini Pak, kalau emas gimana? Emas juga kita ngomong inflasi dikit deh. Ya. Emas dalam bentuk apa dulu? Iya, batang, antam. Maksudnya bentuk apa nih? Secara fisik atau? Iya, fisik atau non fisik? Fisik deh. Fisik. Maksudnya non fisik itu XAU gitu apa sih, Mas? Iya, non fisik kayak Porto misalnya. Kan lebih mudah. Ya dua-duanya kita bahas. Ya kalau batangan saya rasa bulky ya. Punya 30 M aja dikit banget. Berapa batang? Apa nilai 30 M aja banyak banget batangannya. Iya susah juga nyimpennya. Iya, susah nyimpennya kan. Ya. Bulky banget kan gitu kan. Kalau di sedangkan secara kenaikan ya mungkin itu untuk saving ya oke. Ingat ya saving. Saving itu artinya kan menyimpan. Jadi bukan investasi karena banyak kawan-kawan ngiranya emas buat investasi. Investasi atau saving investasi gini loh. Kalau investasi tergantung investasi untuk mencari keuntungan atau investasi untuk menjaga kekayaan. Oh iya. Mencari keuntungan itu kan untuk jadi lebih kaya. Yeah. Menjaga kekayaan itu kan untuk saving. Untuk ya paling nggak kekayaan gue 1 M ini 10 tahun kemudian tetap bernilai 1 M whatever the amount is in the next 10 years. Mungkin 10 M itu 10 tahun kemudian mungkin 2 M mungkin. Emas gue nih ya 10 tahun kemudian paling nggak gue masih punya 10 M. 1 M di 10 tahun kemudian dengan nilai yang sama. Kurang lebih gitu. Itu saving namanya. Tidak teriris oleh waktu. Kan seperti itu. Tapi kalau mencari keuntungan kerja lah saya rasa mah. Apa artinya kerja? Bisa, caranya gimana? Loncat-loncat. Oh, emasnya lagi bagus. Beli, jual di emas. Oh, loncat lagi ke Bitcoin. Oke, beli, jual Bitcoin, terus loncat-loncat. Itu kerja, nggak bisa diem juga. Oh, trading? Iya, mau nggak mau. Oh. Bukan trading gimana-gimana ya, dalam arti ya kita lihat siklus terbaik ya. Iya, bukan asal gambling gitu-gitu. Bukan spekulan, bukan trading, bukan scalping ya. Scalping, baca candle. Tapi lu kayak gitu nggak? Enggak juga. Tapi ada loh orang punya keahlian seperti itu. Nggak salah juga, tapi balik lagi ya. Nggak semua orang bisa. Iya, tapi lu jadi scalper pernah? Enggak sih. Enggak. Cuma pernah lihat teman. Oh jago juga lo ya gitu ya. Iya. Tapi praktisi kayak yang baca candle. Enggak juga. Timing gitu? Enggak juga. Keder, puyeng. Enggak juga berarti ada. Tapi dong. Ada orang yang bisa melakukan ini. Enggak. Saya enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi enggak menyalahkan loh orang yang mau kerjanya gitu. Ada. Saya ada punya kenalan benar-benar kerjanya gitu. Trader? Bener-bener trader ngeliatin candle lah inilah. Aduh gila. Gue sih gak bisa ya begitu ya. Tapi ada orang dan itu tidak kita bisa salahkan gitu. Jadi kerjaan seperti itu gak ada salahnya dan gak ada yang bener. Semuanya selama gak ngerugiin orang lain semuanya bener. Semuanya ketika merugikan orang lain semuanya itu pasti salah. Oke. Nah, kenapa kita bahas ini sebenarnya? Karena ada isu, karena mungkin jangan-jangan kacamata lu lebih tahu dulu kan. Kita harus gali nih isi kepala orang di depan saya ini, guys. Akan ada datang penyerangan terjadi dari atau mungkin badai finansial di tahun 2030 atau siklus 100 tahun sekali. Tahu kan? Di 2029 tuh kalau dihitung 2029 kurang 100 berapa? Nah, itu kan ada yang per 10-an ya? Ya 2019 sampai 2020.
Iya. 1900 1900 sampai 2000 lu itu udah 2100 apa sih? iya ada 1929 nah itu kan 1929 sampai 2029. Nah, Ini kenapa? kan 4 tahun lagi nih. Iya. Nah, maksudnya siklus-siklus mau apapun itu, mau 98, 2008, 2020 Iya. Covid, Iya. pokoknya tentang guncangan ekonomi lah. Iya. Yang memang benar-benar krisis, kita ngomong krisis ya. Iya. Dua sih sebenarnya pertanyaan. Yang pertama adalah lu percayain itu apa enggak? Ya mengenai siklus. Habis itu yang kedua bagaimana cara kita menghadapinya ketika di 2029 benar-benar terjadi adalah siklus di 1929 atau 100 tahun yang lalu Ya. yang memang sudah menahun menjadi historikal gitu. Iya. Nah, Memang manusia itu hidup tidak bisa memungkiri dari sejarah ya. ya. Tapi saya belum lahir sih 1929 ya. Gue Yang juga pertama belum. ya. Gue juga Tapi belum. kalau kita dilahirkan sebagai seorang yang gini loh. Kita hidup itu bukan permainan kartu. Ini bukan permainan kartu, ini mengenai kehidupan kita, kehidupan saya, Anda dan semua. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini harus mempunyai tekad seperti besi untuk bisa hidup di dunia ini. Karena dunia ini kejam. Jangan ngelihat siklus, jangan ngelihat apa. Kalau kita memang sudah ditempa demikian rupa untuk bisa hidup, mau siklus kayak gimana pun, kalau kita punya mata yang melihat secara makro, melihat opportunity seperti apa dan kita bisa mengambil keuntungan, mau siklus seperti apapun kita udah siap untuk diterjang oleh badai seperti apapun, dan kita tidak ngeluh dan kita tidak takut dan kita tidak bisa ditakut-takuti oleh berita-berita mengenai siklus itu tersendiri. Meskipun lu percaya nggak sebenarnya ada siklus? Percaya nggak percaya, tapi nggak mesti siklus itu ada memang, karena suatu hal yang udah terlalu tinggi, udah terlalu makmur, nanti udah mulai aneh, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mulai hancur sedikit, akhirnya memperbaiki lagi menjadi lebih baik. Tapi siklus itu ujung-ujungnya membuat manusia menjadi lebih makmur. Siklus itu terjadi selalu, mulai dari kerajaan apapun sampai sekarang, sampai pemerintahan apapun, memang akan merusak dirinya sendiri for some reason. Akhirnya dia memperbaiki karena dia tahu itu rusak. Akhirnya menjadi lebih naik lagi, mulai rusak lagi, mulai ngaco lagi, ujungnya juga menjadi lebih baik kok. Gitu. Jadi siklus itu pasti ujung-ujungnya akan membuat manusia itu menjadi lebih makmur. Tapi kan ada faktornya biasanya. Kayak misalnya contoh kan, ya apapun itulah, ya pasti ada faktor pendukung kali ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba siklus itu terjadi sendiri gitu loh. Ya kan? Ya kayak misalnya contoh Bitcoin balik lagi nih. Terus tiba-tiba isunya mungkin DNA-nya Satoshi Nakamoto tadinya ingin begini, begitu, fiat, uang kertas, inflasi, nggak dikontrol elit, desentralisasi, apa segala macamnya gitu kan. Terus tiba-tiba mungkin masuknya ada ETF, BlackRock, bandar-bandar lagi ujung-ujungnya. Nah itu kan sebab akibat, bro. Iya betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada asap kalau nggak ada api kan. Betul, itu ketika jadi gitu loh, sama aja. Semua siklus itu terjadi kan karena kalau beli di bawah mau buang di atas, pas dibuang di atas rame-rame buang, jadi turun lagi ke bawah. Bubble. Iya bubble lagi dong. Pas turun ke bawah lagi rame-rame sikat, naik lagi ke atas, rame-rame buang. Ya siklusnya seperti itu aja. Jadi siapapun itu, nanti ada BlackRock mau masuk karena ngelihat wah ini lagi jelek, masuk gua bagus masuk sekarang. Nanti pas lagi di atas dia yang ngebuang. Dia yang ngebuang beritanya wah BlackRock ngebuang, semuanya ikutan ngebuang. Kan begitu. Siklusnya kan karena begitu. Tapi kalau kita hidup dengan kekuatan yang benar-benar bahwa kita persisten, kita tahu mau siklus seperti apapun ya kita tahu. Jadi lebih ke yang harus diajari ke masyarakat itu bukan ngelihat fenomena-fenomena siklus seperti apa atau bagaimana, tapi lebih bagaimana kita membuat manusia-manusia ini sumber daya manusia di Indonesia itu yang memang terampil, yang memang kuat, yang memang bisa melihat peluang begitu. Peluang bagus di mana ya udah masuk aja, sikat aja, nggak usah malu, yang penting masuk, jalanin dan nggak usah takut. Tapi harus dengan edukasi yang cukup, harus dengan pengetahuan yang jelas. Jadi saya nggak bisa kalau bilang saham ini bagus atau cryptocurrency ini bagus atau jelek, karena menurut saya itu perlu, itulah sertifikasi tadi, supaya saya tidak memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Kalau nggak kan jadi blunder nanti. Gitu. Berarti udah mulai ditepis ya bahwa isu-isu tentang setiap tahun ini, setiap pergantian presiden ini, ekonomi melemah. Iya, itu kan selalu terjadi siklusnya ketika ganti presiden, sebentaran ekonominya lemah dulu, ngelihat dulu masyarakat dari investor luar, lihat dulu sekiranya bagus baru naik. Kan kurang lebih kan. Tapi kan nyatanya rapot, Pak.
Kayak misalnya dengan segala hormat nih yang pemerintah sebelumnya misalnya kan, emang Pak Jokowi kan mendarat di 5, sekian persen. Emang ada rapotnya gitu loh. Oke. Jadi kita berbicara data loh, Kita bukan ngomong apa nih? GDP atau apa dulu nih? Rapot apa nih? ya ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Dari tahun ke tahun meningkat 5% ke berapa? ke 8% Sekarang belum. nanti. Mm-mm. Ada harapan? Belum tahu. Tapi bukan berarti tidak ada harapan. Oh iya. Iya dong. Nah, kacamata lu dan mungkin kawan-kawan mikro kita bahasnya secara Mungkin akan tetap di angka segitu ya karena kita masih negara berkembang dan itu sangat wajar. Oke. 5 ke angka 5 ke 8 untuk negara berkembang itu bukan angka yang fantastis dan bukan angka yang jelek-jelek banget. Tapi kalau untuk negara maju bisa naik ke 5 atau 8 itu baru kita cakep. tepuk tangan luar Iya. biasa guling-guling. Tapi kalau kita ke 5 ke sekian itu ya udah itu adalah proses negara berkembang yang lagi ingin maju. Ya udah, itu aja. Oke, ingin Nggak ada maju. masalah. Oke, misalnya tanda kutip ya, kita ngomongnya oknum gitu ya. Noise yang terjadi mungkin gara-gara hambatannya mungkin ada SDM ini, SDM itu kan sempat ramai kan? Oke. SDM rendah, SDM tinggi apa segala macamnya gitu. Maksud gua menurut lo pribadi gitu ya, maksudnya cara ngebenahin dari sektor ekonomi, kita fokusnya di ekonomi aja. Mikro to makro. Apa how to yang harus mereka lakukan? Pertama, sumber daya manusia Indonesia ya. Pertama, kalau kita mau menjadi bangsa yang cerdas, pertama jangan bacain komentar. Tapi baca dari fundamental, bukan komentar. Oke. Contoh, mau lihat negara ini maju apa enggak, jangan liatin komentar, buzzer semua itu isinya. Udah pasti. Tapi lihat benar-benar fundamentalnya gimana sih ekonominya secara ini, secara itu. Gitu loh. Begitu juga kalau mau negara ini maju, jangan gampang dibayar untuk ikut apa namanya? Itu turun ke jalan itu Demo. bayaran demo. Ya, Itu bener-bener kalau kita lihat banyak buzzer yang dibayar untuk jadi buzzer, satu kali post berapa ratus perak whatever the price is gitu kan ya. Kan ada grupnya tuh. Oh iya. Kan ada grupnya, grup buzzer tuh. Nih buzzing ini bayar segini, udah gitu kan. Ada juga orang-orang yang dibayar untuk demo, ya kan? Sehingga Indonesia ini bisa jadi nggak gampang maju karena gampang didemo-demoin. Karena gampang kepentingan luar negeri membayar orang Indonesia untuk demo, akhirnya jadi ikut-ikutan. Orang-orang yang normal jadi ikutan. Oh iya ya banyak yang demo. Akhirnya apa? Orang luar justru jadi nggak mau investasi. Orang Indonesianya sendiri juga jadi takut investasi. Jadi ada dua jenis demo nih. Satu demo online, satu demo offline nih. Oh gitu. Ya, itu dua-duanya Indonesia nih gampang sekali nih gitu. Terus buat mereka yang ngerasa bahwa kayak bayaran enak aja, gue selevel nasi kotak. Enggak, buktinya kita nggak dibayar. Itu karena terpancing ya? Iya, karena ada yang ikut. Oh, karena ada yang ikut. Tapi ya mungkin di belakang yang lain 70% dibayar, 30% udah ikut gerakan ini. Oke, ikut. Jadi gitu kan. Nah itulah. Nah semoga yang 30% itu yang nggak ikut ya tetap bisa ngelihat jadi the silent majority. Jadi mungkin itu berisik, tapi mereka bukan majority. Itu kan yang terjadi, the silent majority kan bisa menang. Gitu. Maka perlu orang-orang pinter. Nggak usah lah terlihat yang riak-riakan itu, yang percik-percikan itu, yang buzzer-buzzer heboh-heboh itu nggak usah dipusingin. Lihat aja, baca aja sendiri, nilai aja sendiri. Gitu. Apakah itu buzzer itu benar atau enggak? Nggak usah dibaca buzzernya gitu. Pelajari dulu, terus nilai sendiri. Kalau udah nilai sendiri, ya udah jangan ikut-ikutan jadi buzzer. Udah untuk konsumsi sendiri aja, untuk menilai. Tapi indikasi bahwa penilaian kita benar apa salah itu loh. Nah, tidak ada yang bisa membedakan penilaian kita benar atau salah. Maka itulah prinsip demokrasi. Pilih sesuai yang Anda rasa benar. Saya memilih yang saya rasa benar. Ketika pemimpin kita sudah dipilih, kita dukung sama-sama. Mau apapun lo mau pilih apa sebelumnya gimana ya? Ini mau ngapain, mau makan nggak boleh coy. Kalau enggak kita akhirnya terpecah. Dulu sih lu nggak pilih yang kemarin, lu nggak pilih yang si B, lu nggak pilih yang si A, lu malah pilih yang si C. Salah kan? Itu yang buat kita terpecah. Nggak bisa. Ketika sudah jadi suara rakyat dan sudah terpilih menjadi pemimpin yang sah, kita dukung mati-matian. Ketika belum jadi pemimpin, kita boleh berperang secara demokratis. Tapi ketika sudah jadi, walaupun tadinya berpihak lawan, kita harus dukung untuk mati-matian. Itulah menjadi pembangunan yang continue. Di Singapura, di mana, di negara manapun begitu, continue, dia berkelanjutan, terus berkelanjutan. Kalau enggak, lagi bangun suatu, pemimpinnya diganti. Yang pembangunan kemarin di stop, mangkrak semua lah. Ya kalau enggak ya baru bangun terus dong, bangun dong. Mau nggak mau, ayo rombongan, ayo mau nggak mau bangun terus. Apa yang kemarin
dicita-citakan ya dilanjutkan mau nggak mau. Sudah terjadi, kalau nggak jadi mangkrak semua gimana? Sudah jalan, udah lanjut. Itulah yang bisa menjadi suatu negara yang besar, continuity. Kan yang diperlukan adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi pemimpin itu harus mengesampingkan juga egonya bahwa oh ya udah Indonesia udah di jalan yang ini nih. Nggak boleh gue belokin ke kanan lagi, mulai lagi dari nol dong. Kayak beli bensin kan. Mau nggak mau lanjutin. Udah mau nggak mau lanjutin dengan segala cara lanjutin untuk menjadi continuity suatu pembangunan yang berkelanjutan gitu loh. Ini kalimat kalau dibaca 5-10 tahun lagi siapapun presidennya akan relate gitu karena itulah yang dibutuhkan untuk suatu negara untuk maju menjadi ekonomi yang lebih besar. Keren. Bahaya yang Bapak Rudi Salim nih. Jadi gini, ada jargon mengatakan bahwa ya ini mudah-mudahan nggak ada di negara ini ya. Kayak misalnya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, kayak di set begitu loh. Jadi makanya kan kesannya kan kayak ada ditutup-tutupi apa segala macamnya. Menurut lo tuh dari mikro tuh kenapa nggak eskalasi? Bagi yang belum tereskalasi ya, karena wawasannya ke SDM-nya, skillnya apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan kita? Karena salah satunya berpikir demikian. Berpikir bahwa yang kaya akan makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh justru itu salah satunya itu ya? Salah satu faktornya ya, lu pikir begitu ya lu mikir miskin ya makin miskin. Salah satu faktornya adalah mindset. Ketika mindset kita wah ini mah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka yang miskin itu tidak akan pernah menjadi lebih kaya. Mindsetnya dirubah dulu dong, bahwa gue bukan miskin, gue adalah petarung dan ini siap kita maju di medan perang kan begitu. Cakep. Jadi ya mulai dari situ. Cakep. Jadi mulai dari kayak mantun nih gue ya. Kayak lu mantun ya. Tapi bener. Iya. Kalau mindsetnya begitu yang miskin makin miskin, yang kaya makin seneng dong. Yang miskin udah kalah dulu mentalnya. Tapi yang miskin sama-sama beli saham. Misalnya, sama-sama beli saham, ayo. Kenapa lu ngarahinnya ke saham sih? Misalnya, atau kripto, whatever di kripto ya saham. Bareng, tiba-tiba Wales-nya mau masuk, dia yang jual. Kan Wales yang mati itu, kan gitu. Bandar yang kalah, bandar bisa kalah sama retail. Bandar bisa kalah? Bisa, kalau retailnya kompak. Banyak bandar kan makan retail. Coba bahas Ru nih. Ini ada paus nih. Di tengah laut. Banyak lagi pausnya, whales. Iya. Ya kan? Terus dia masuk lah ke sebuah ekosistem, ya kan? Dengan buzzernya, dengan kekuatannya, dengan portonya. Terserah lah nih mau gandeng namanya Michael the Sailor Man atau siapa lah, dia mau gandeng siapa lah untuk bersuara gitu kan. Atau mungkin balon mas atau siapalah digandeng. Itu kan para paus luar biasa. Lah orang yang ngendalin retail mulu kok katanya orang menjadi korban gitu kan. Ya maksudnya gimana caranya retail ngalahin institusi, bro? Lo bisa aja retailnya kalau kompak, beli bareng sama-sama bareng. Gimana ada grupnya gitu? Lah kan pada nyebar. Nah itu dia, retail itu harus bisa juga berkomunitas dong. Harus juga bikin dong grup retail. Ada nggak? Lu masuk nggak? Bikin dong. Aman sekali Anda ya. Retail gitu dong, gimana sih? Enggak, retail tapi atas nama saham atau emiten blue chip. Iya, kenapa tidak? Iya juga nggak ada undang-undang. Pemilik saham cuma buat ngobrol misalnya. Cuma buat ngobrol. Iya. Nanti kena lagi katanya kalau yang pemilik saham emitennya Kan pemilik sahamnya sedikit, pas RUPS dia yang paling bacot. Ya makanya retail itu harus berkumpul. Kan gitu kan. Nanti salah lagi. Katanya wah gaya lo biasanya paling berisik nih yang punya 0,000000 saham gitu. Maka yang berisik itu ya gabungin aja ke satu grup. Ada nggak sejarahnya? Bisa jadi. Enggak pengalamannya. Bukan ya ada retail yang ngalahin bandar ada. Retail ngalahin bandar? Iya, pemain retail ngalahin bandar maksudnya. Di Indo gigit kaki bandar tuh ada sampai pas naik. Retailnya ngelepas duluan, bandarnya akhirnya mau lepas barangnya udah berceceran kemana-mana. Ada, dan salah satu pemain retailnya itu jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Apa nanggung banget. Minum dulu. Jadi pengen minum Cleo gue. Emang ada? Ada. Gue tidak tebak-tebak buah manggis di kepala gue ada beberapa nama sih, tapi lu pasti gak akan jawab juga ya. Gak bisa saya jawab dan saya gak bisa mengiyakan atau mentidakkan gitu loh. Saya cuma cerita bahwa dan itu cerita nyata. Ada pemain retail yang bisa gigit kaki bandar, nggak gerak nih. Wah lama ditungguin, mau didiemin bandarnya gue bingung. Waduh nih saham gue juga masih ada retail nih gigit. Nih retail juga gue nggak kenal, gue telepon juga nggak tahu siapa orangnya. Pas naik dia yang lepas duluan, akhirnya barang berceceran kemana-mana.
si bandar kerabakan mesti ngambilin barang lagi dari Oh iya. bawah. Iya. Kan kayak gitu kalau main Habis sudah. saham. Iya, habis udah berantakan, capek Terus ngejar. sekarang si bandarnya? Ya udah. Bukan. Maksudnya masih Ya jadi udah, orang ya. miskin apa enggak? Oh Enggak iya, mungkin iya, miskin nggak kan. miskin lah, udah bandar mah. Cuman ya artinya retail bisa ngalahin bandar. Kalau barengan. Kalau retailnya barengan atau retailnya juga udah punya duit misalnya ya. Retailnya sendiri tapi punya duit, bisa Oh, juga. ke situ. Iya, atau retailnya berbareng-bareng. Bisa juga retail bareng-bareng ya, konsorsium. Ya memang kita banyak belajar sih sama ya bapak yang satu ini, cara mainnya biar enggak soalnya belakangan ini kan mereka ikut-ikutan karena FOMO ya. Iya, iya. Karena innovator, karena ya FOMO itu loh, itu harus diatasi sama kawan-kawan sehingga Itu dia makanya kan yang saya Aduh. bilang. Jadi pendidikan SDM itu maka harus influencer itu harus mempunyai sertifikasi. Kalau nggak kasihan juga. Gampang sekali masyarakat Indonesia dipengaruhi gitu kan. Iya, kalau zaman dulu kan zamannya flexing begitu kan ya. Sekarang kan mulai mungkin diikuti lagi ya. Kalau zaman dulu mungkin saya suka bercanda-bercanda begitu juga di YouTube, bercanda-bercanda. Tapi saya makin sadar konyol juga ya zaman dulu. Oh ya udahlah, udah lewat masanya. yang mana? Ya zaman dulu Yang ada beli mobil di ya, showroom Anda. kayak gitu-gitulah mungkin gitu ya. Beli mobil apa enggak sih sebenarnya dia? Oh ya tergantung yang mana. Ada yang banyak yang iya, ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Iya, banyak juga yang enggak. Ini janjian. Pura-pura tuh. Pura-pura banyak. Ih. Ini bikin konten ya. Terus salahnya untuk saya apa? Buat saya nih saya nggak ngerasa salah karena saya dapat promosi dari situ. Ya kan? Oh ya, endorse lah. Iya kan? Kalau dianya ya dia pura-pura beli bodo amat gitu kan. Kayak gitu. Oh iya, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir mengenai brand ambassador, endorsement, KOL juga kan tanda kutip ya. Kan kalau mau dipukul rata juga dia juga sebenarnya pura-pura ya. Iya, belum Kayak- tentu dia pakai. Iya. Betul. Misalnya kayak ini enak banget donatnya. Iya. Iya, karena Makanya akhirnya kan sekarang influencer yang dicari adalah yang mikro. Makin mikro makin itu karena honest review katanya. Makanya yang dicari itu engagementnya lebih tinggi, lebih kena daripada cari mega influencer. Udah males nonton iklannya, udah pasti iklan doang gitu. Pasti Tapi dibayar kalau nih. Itu walaupun dibayar kadang dia masih Ya tahu gue. idealis lah Terlalu- kayak gitu, ya. gitu. Tapi sebenarnya seorang lu nih Rudy Salim nih gamenya apa lagi sih? Gue penasaran deh. Nextnya, lu kan ini datang ke kali kedua ke sini ya. Kalau kemarin kan kita bahas mengenai because people want to hear people's story gitu kan, suka banget gitu dengan cerita orang inspiratif. Nah kalau sekarang tuh didatengin khusus untuk benar-benar the real business atau mungkin game atau next stepnya. Gue mau tahu ya sampai kayak lu bikin helikopter lah, kayak maksud gue nih, lu mau nyari apa lagi sih? Enggak nyari apa-apa ya. Lebih ke bukan helikopter, sebenarnya itu adalah autonomous aerial vehicle. Ya, tapi helikopter boleh kendaraan dong. udara tanpa awak, nggak pakai pilot, 2 orang, pakai baterai. Tuh. Oh ya deng, beda helikopter dengan taksi terbang IHang Iya. 216S yang diuji coba Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ada share? Enggak, Raffi Ahmad emang- berpartner lah dengan Emang beliau bestie lah. aja lah ya. Jadi nah, coba lihat deh. Ini di negara mana yang udah pakai? Oh, di beberapa negara, di China udah. Jadi ini di Indonesia pertama kali dibawa dengan penumpang. Jadi ini adalah kendaraan udara otonom. Jadi dari satu titik ke titik lain itu diperkirakan biayanya sama seperti taksi premium. Jadi sama kayak bayar taksi premium nanti. Oh enak dong, gak kena macet lagi ya? Memang. Jadi memang bukan untuk dari Jakarta Bandung atau Jakarta Bogor gitu Oke. Memang untuk urban mobility. Jadi ini kita sebut urban air mobility atau UAM. Urban air mobility itu basisnya adalah dalam kota. Jadi misalnya dari atas Plaza Senayan mau ke Pondok Indah Mall misalnya gitu ya. Dari mall ke mall, dari mall ke Pantai Indah Kapuk, dari Pantai Indah Kapuk mau ke mall Citos misalnya, dari atap ke atap gitu. Oh jadi memang landasannya tuh di atap mall. Rencananya mungkin seperti itu atau di atas gedung kantor ke gedung kantor. Gitu. Kalau dia nggak nyediain, berarti nggak bisa menjadi tempat mendarat. Jadi saya harus kerjasama dengan mereka, samperin satu-satu untuk mau nggak bikin landasan ini, kita invest gitu. Oke, ini pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, iya. Wow. Jadi sekali terbang itu nanti cuma ratusan ribu rupiah. Jadi misalnya dari sini ke Plaza Senayan mungkin cuma 170.000 untuk 2 orang. Ya, oke lah. Gitu, iya kan sama naik taksi juga mungkin segitu, taksi premium ya. Iya. Yang berbentuk
berkotak dan bermerek lebih mewah Iya, daripada betul. taksi biasa Yang warna begitu. hitam kan? Yang warna hitam. Kita sebut saja, jangan sebut brand ya, Silverbird misalnya gitu kan. Itu sebut, Oh, itu sebut sebut. ya. Itu sebut. Iya, salah, Itu salah. sebut barusan. Bentang-bentang dua-duanya pernah duduk di sini ya. Halo Pak Sigit, Pak Andre. Sigit, ya teman saya juga. Iya teman iya baik. iya iya. Ya kan. Oke, jadi kayak Silverbird. Berarti lu akan menjadi pengganggu Silverbird dong. Oh enggak. Siapa tuh Pak Sigit mau beli? Saya WhatsApp. Ada agenda ternyata ya. Ada agenda Pak Iya. Sigit ya. Siapa tahu Pak Sigit mau beli, ntar deh Oh, iya 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 iya. buat di Bali gitu. Iya gitu lah. Tapi maksudnya kalau kayak begini orang akan sulit nggak ya begitu masuk ke mall, kan nggak harus ke mall itu, nggak harus ke gedung itu. Oh tapi Iya, makanya kan bisa dibikin hub-hub juga, bisa juga untuk pariwisata, bisa juga untuk bencana alam, Oh, gitu. ya. Bisa juga untuk medivac. Medivac tuh kalau terjadi bencana, masukin orangnya ke situ, dikirim ke hospital, ke rumah sakit. tapi kan kapasitasnya cuma 2 orang. 2 orang yang ngapain, dokternya ya tunggu di rumah sakit lah. Oke. Iya dong, orangnya dimasukin Iya, iya, iya. terbang, lu dokternya nunggu di rumah sakit. Tingkat safety-nya gimana? Yang pertama kan kita harus banyak doa itu. Tingkat safety pertama manusia itu adalah semua dipegang sama Yang Maha Kuasa. Iya sih, mau bantah juga nggak bisa. Iya Ya oke dong, lanjut iya Pak. dong. Iya iya iya. Orang kaya mah bebas. Siap. Yang Doa betul betul Doa, betul jadi betul. ya, yang penting kita banyak-banyak doa. Iya doa, tapi kan ada ikhtiarnya. Maksudnya kayak alatnya pengamanannya udah diuji apa belum? Ya Kan udah kita dong, nggak tahu. bos. Kalau nggak dikasih terbang dong. Jadi ini ada 18 baling-baling. Ya, 16 baling-baling. Sampai mati 3 baling-baling pun dia masih nggak apa-apa. Habis itu udah diuji coba di pakai angin gitu, ditembak pakai angin kenceng, disimulasikan dengan seolah-olah itu adalah Badai apa sih namanya? Ya, Tornado atau apalah iya, gitu ya. Terus Oh iya. dipakein hujan dan sebagainya, udah diuji coba seperti itu. Dan karena ini berbasis AI, jadi satu pilot itu bisa menerbangkan 40 pesawat. Jadi lu punya berapa unit? Baru satu yang tiba. Oh oke. Oh Iya. dari ini ya, impor ya. Impor, ya. Bukan yang bikin sendiri, emang Elon Musk. Bukan. Bikin sendiri juga nggak berani naikin sendiri. Suruh orang lah. Ya 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 ya. Ya. Enggak lah, seru banget ya. ini di luar negeri udah jalan. Iya kan mungkin kalau di kita baru ya. Iya baru, dan hampir nggak ada suaranya jauh lebih rendah daripada helikopter. Helikopter kan hampir 100 desibel, 95, 100 desibel, ini sekitar 75 ke 80. Tapi dia akan ada sensorik kayak takutnya ada pesawat di atasnya gitu. Ya paling kalau bunyi duk, artinya kenapa? Nggak gitu Pak, nggak gitu Pak. Pakai jeduk noh sama dia. Nggak gitu. Oleng lah lo kata kayak kesundul pemain bola. Enggak, ada sistem bubble namanya. Jadi di aviasi nanti kita akan minta sistem NOTAM. NOTAM itu airtime. Jadi nggak boleh ada pesawat yang lagi terbang di daerah situ. Atau bubble artinya kita ada permintaan khusus. Daerah sini kita bubble nih, kita bentuk seperti gelembung. Jangan ada pesawat lewat situ karena di situ adalah area lintasan kita, berputar-putar terus kita di situ. Jadi minta notamnya bisa kok. airlines kita lo atur tuh. Bukan begitu. Wah, orang kaya emang bisa ngatur ya. Ternyata ya, uang emang bener Nah, guys. Ini nih kacamata yang salah nih. Di orang yang salah nih. Iya, Kan iya. gitu. Lah, tadi lu bilang katanya nanti kita atur. Kok maksudnya kenapa lu Bisa pemain baru ngatur-ngatur? Bisa kita kerjasama untuk regulator agar supaya kita bisa berbagi udara ini, bisa dipakai di titik-titik yang bisa kita tentukan supaya sama-sama bisa dinikmati kan gitu. Ini kan cuma sampai 300 meter. Iya, bahan bakar apa di sih? atas. Bahan bakar listrik. Tetap listrik ya berarti ya. Listrik. Jadi sekali pengisian ini sampai penuh hanya memerlukan listrik 2 jam, listrik 100.000 rupiah kurang lebih. Oke. Nah, ini penasaran kapan bisa kita gunakan secara resmi maksudnya? Sekarang, Lewat apa sih? Aplikasi kah gitu? enggak. Jadi saya masukin barangnya. Saya tentunya menjual kepada operator di sini. Siapapun yang mau menjadi operator di sini, bisa jadi taksi tadi mau beli misalnya, silakan gitu. Oke, jadi maksud gua lu nggak B2C tapi B2B. Bisa B2B, bisa juga saya buka sendiri di Bali untuk pariwisata misalnya, untuk terbang, mendalami ke bukit, naik lagi, balik lagi, bisa juga seperti itu. Ini contoh nih, misalnya gue masuk ke aplikasi, ini biar adil gue sebut semua lah, mau Gojek, mau Grab, mau Maxim. Itu mereka operator 3 brand itu, si agregator ini bisa masukin
fitur tambahan kendaraan baru, Bisa kalau yaitu mau. e-hang ini. Iya dong. Iya Oh. dong. Kita kan terbuka orangnya. Jadi enggak bukannya iya, iya. bukan datang sebagai penantang. Cakep nih. Cakep nih, berarti bener dong bisa masuk di Bluebird atau di Gojeknya. Bisa kenapa enggak? Gohang ya. Yes. Gue ngasal banget gue. Terserah deh. Gohang no. Iya. Bisa tuh, cakep juga nih. Kita tunggu lah nanti. Ini buat para investor dan pemilik brand juga bisa dimainkan. Bisa, tempelin aja logo. Iya, jadi Iya. warna apa segala macamnya ya. Bisa. Kemarin hari ulang tahun Polri juga sudah dipajangkan ke Pak Presiden juga ketika ulang tahun Polri kemarin yang pas ada robot-robotan tuh Ya, kan. tahu. Di belakangnya ada ini kok ngikut. Oh gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan juga nggak robot-robotan yang Saya nggak nanya, saya nggak jawab juga, saya nggak tahu. sempat viral ya kemarin ya. Iya. Tapi oke lah, maksudnya gebrakan-gebrakannya ini ya sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain, udah tahu lah uang ini dibawa kemana. Ya karena ini akan jadi masa depan transportasi Indonesia. Kita nggak bisa seterusnya jalan tol udah habis lah. Ada beberapa daerah yang menolak untuk mempunyai bus atau masif transport ya. Kita nggak sebut kotanya di mana ya, tapi ada beberapa kota yang menolak loh di Indonesia. Emang iya? Ada. Kan buat kemudahan dia juga. Oh, dianggapnya itu jadi dia punya budaya hilang. Jadi nggak mau. Oh, karena masuk ke hutan gitu. Iya, nggak mau ada bus umum apa gitu dibanyakin, nggak mau. Bisa ada. Ada tuh kota-kota seperti itu di Indonesia Nggak yang mau pariwisatanya maju tinggi. nih gitu nih. Mau nanya Ya, aja nanya. Nggak tahu nggak, jangan saya yang jawab. Ya dicari sendiri jawabannya. Tapi ada kota seperti itu. Nggak boleh banyak bus apa segala gitu. Dan dia nggak mau ada gitu. MRT masuk, nggak mau apa. Nah, kalau ini masuk kan bisa. Anda ngelangkain namanya. Tapi bagus sih, seorang mimpi kan jadinya emang gapai setinggi-tingginya ya. Iya Tapi dong. kota itu aja nggak mau masuk bis, terus Anda bawa helikopter kan? Iya kan nggak apa-apa. Iya sih. Tapi saya mau jadi menitik beratkan nama sebuah kota tersebut ya. Ya dengan segala hormat kan Anda punya pilihan, tapi kok Iya nanti dicari aja. ada ya kota yang nggak pengen ada transportasinya maju. Nggak boleh ada transportasi umum lagi ditambah gitu aja gitu. Intinya dia nggak mau nambah. Oh, ya nanti kita lihat ya. Tapi sebenarnya gini deh, mau bisnis mau apa segala macamnya, ujung-ujung uang ya berarti ternyata ya. Buat ya masa ya lo mau saham pakai uang kan? Iya dong, ujung-ujungnya nyari duit. Pasti tetap ujung-ujungnya. Ya saya mah sangat realistis ya. Saya sih bisnis nyari duit ya. Ya kalau nggak masa nyari musuh. Wih keren. Iya dong. Pragmatis sekali bisa. Nyari duit dong. Nyari duit ya. Kalau Nyari nggak duit nggak mungkin jadi mobil yang ada di depan kasih solusi tuh ya. Ya bisnis ya ujung-ujungnya nyari duit. Kalau saham atau Bitcoin atau kripto itu kan zero sum game. Ketika ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi dengan nilai yang sama. Sebentar. Kalau yang trading kali zero sum game-nya, kalau yang masuk ya bareng-bareng kan, lu pas lagi taking profit, gua lagi pas, kita ngomong yang buy and hold ya. Itu kan positif sum bukan? Gimana dulu nih? Masuk bareng-bareng, nggak ada yang lepas. Ya sama-sama positif di portfolio, tapi tidak ada yang realized profit. Ketika ada yang realized profit, it's zero sum game always. Lu ambil profit. Ya. Nih ya, ini kita ngomong Bitcoin zero sum game apa enggak nih? Iya. Nah, kita masuk di lu masuk dari tahun 2020. Iya. Gue masuk dari tahun 2025. Iya. Gue masuk, Bitcoinnya naik. Lah Iya. kan gue angkanya PNL gue Ya, positif. karena itu udah banyak yang meninggal, yang Bitcoinnya mungkin hilang juga, makanya udah nilainya meningkat. Tapi kalau benar-benar kita bikin satu cryptocurrency baru, itu zero sum game, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ambil profit, maka ada yang rugi. Ya, tapi kalau lu lagi take profit, gue baru masuk kan PNL gue juga hijau. Lu juga hijau. Gimana sih? Ini masuk Bitcoin nih. Iya. Lu dari lama, Oke. lu take profit, hijau dong. Hijau. Kan take profit hijau. Hijau. Nah. Yang baru masuk dong. Lah gue masuk nih baru. Lah kan juga lagi naik kan. Lah kan gue hijau juga. Lah itu naik. Kalau yang ini udah nggak masuk lagi, ya itu nyangkut. Kok nyangkut? Kan ada yang naik lagi, ada yang masuk lagi terus-terusan kan. Ketika semua orang lepas, turun kan dia. Enggak semua, kan belum tentu semuanya lepas. Belum tentu semuanya FOMO. Ya, kalau kayak gitu naik terus nggak mungkin. Masa semua orang beli terus? Nggak ada yang realize profit terus dong. Oh, iya pasti ada, Iya. ada. Ya kita beranggapan di ekosistem sempurna di mana semua orang masuk 50% dan semua orang keluar 50%, 50-50. Iya. Itu pasti zero sum game. Apapun itu bentuknya. Apapun ya Mau trading, crypto buy and ataupun hold, itu. di keep. Sama aja ujung-ujungnya. Maka kita ngelihat kenapa blue chip, karena semua nge-hold.
Ketika semua nge-hold, maka itu bisa membagi kemakmuran kepada masyarakat yang banyak. Kenapa? Ketika semua nge-hold, ada yang butuh itu silakan keluar. Nah itu kan sama aja, dia kan juga butuh duit kan? Iya, yang butuh silakan keluar, yang nggak butuh ambil lagi, pegang lagi. Itu zero sum game. Nah ini nge-hold namanya. Tapi di dunia bursa selalu zero sum game. Kalau semuanya keluar kita ngomong kan, itu nilainya nol lagi, back to IPO price kan. Oh iya. Gitu loh. Nah itu zero sum game. Di dalam saham tuh zero sum game artinya kalau ada yang untung pasti ada yang rugi salah satu orang. Ya. Gitu Itunya loh. Ya oke lah. Seperti itu. Iya. Okay. Tapi kalau semuanya nge-hold, ya holdnya lama, mereka sudah mendapatkan keuntungan, terus ada yang lagi masuk ya memang kelihatannya tidak seperti zero sum game. Semuanya bubar deh. Balik lagi ke nol, balik lagi ke IPO price kan gitu. Gitu loh. Berarti sebenarnya kuncinya gini buat anak-anak muda ya, gue dapat kesimpulannya sih. Ketika lo mau nginvest juga lo harus punya uang. Ketika lo mau Bitcoin apa segala macamnya kuncinya uang. Nah sebenarnya gue mau ngasih tahu sih buat teman-teman kalau ada yang berpikir bahwa dapetin uang kerja, oke, kerja. Nggak nyopet boleh. Ya tergantung punya moral atau tidak. Kan nyari duit kan. Iya betul. Iya betul. Iya makan ngomongnya harus jelas dulu. Salah mulu gue ya. Enggak, mau dapetin duit dengan bermoral atau tidak. Dapetin duit dengan bermoral, positif, iya kan? Berbakti pada orang tua. Tadi kan bilang mau dapetin duit, ya kerja. Ya dapetin duit, kerja bisa, nyopet bisa. Dapetin duit tapi dengan moral. Nah, ya udah, kerja, jangan nyopet. Ya, gitu. Itu dong harus jelas. Ya. Dapetin duit buat pitching ke lu bisa nggak? Tergantung pakai moral apa enggak. Nggak pakai moral bisa disogok. Iya betul. Iya dong. Kalungin golok. Iya betul. Bisa juga. Iya betul. Ya pokoknya kan gini, banyak teman-teman semua tuh kayak lagi berusaha untuk gimana caranya punya bisnis, punya brand apa segala macamnya. Nah kalau teman-teman ngerasa kayak begitu, jangan nyopet, jangan nyogok. Bener dong. Bener. Siapin kreativitas lo ya dalam bentuk mungkin proposal apa segala macamnya. Nah ini ada kabar gembira buat teman-teman semua. Jadi dengan cara yang benar nih. Dan kebetulan memang nih orang ini baik banget. Bisa nggak sih kita nih $250,000 atau 4 miliar rupiah? Iya lebih. Mantep dong. Keren. Caranya gimana nih gue kasih tahu ya. Simak baik-baik teman-teman semua. Jadi saatnya lo ikutan yang namanya Continuum Spark Awards 2025. Jadi buat para pemilik startup digital, ya pengusaha profit atau non-profit, bebas. Lo tinggal submit aja proposal bisnis lo ke spark.collectivecontinuum.com. Detailnya ada di bawah, kita bantu. Dan nanti ide bisnis lo ini berkesempatan bakal di-pitching di Qatar, men. Wah, ya. Jadi lo bakal diterbangin dan semua akomodasi ditanggung secara gratis. Dan usaha lo ini bisa go internasional dan dapetin akses ke global ecosystem gitu kan. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar sekarang juga, submit, inget ya. Ide bisnis lo ini berupa proposal gitu kan. Nah ke websitenya gue taruh di bawah, deskripsinya lo tinggal cek aja, cerot gitu. Nah ini deadline-nya sampai maksimal 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah ini. Nah itu dengan cara yang moral. Jangan juga nanti lo kontinumnya lo suap-suap lagi. Iya bener. Bahaya tuh kan. Boleh itu. Harus ngikuti peraturan yang ada dong. Siap. Oke lah di ujung obrolan berarti seorang Anda ini masih ada optimis buat anak-anak ya konten kreator. Dengan eranya sekarang tuh kan flexing apa segala macamnya. Ya mudah-mudahan menurut saya ada regulasinya ya supaya konten flexing itu harus dikurangi ya. Insya Allah sama Raffi Ahmad nanti sama Bang Menteri Teguh Rifki kita lagi coba rapihkan. Karena ya itu yang tadi saya bilang di China kalau konten-konten flexing orangnya bisa ditangkap loh. Ditangkap, habis itu dikasih edukasi. Jadi kayak dikasih diedukasi benar-benar baru dikeluarin lagi, bukan ditangkap di penjara. Dan itu emang sebenarnya faktornya tuh dampaknya tuh negatif lebih besar kayaknya. Sangat berimpact sekali influencer itu. Orang anak kecil aja bisa sampai stres. Aduh gimana aku bisa ningkatin hidup aku biar aku lebih bisa level up ya hidup aku dan sebagainya lah. Itulah whatever lah ya. Iya benar. Bisa ngomong kayak gitu anak kecil. Saya tuh banyak mendengar begitu. Anak kecil. Wah kayaknya aku umur segini harus udah ini ya. Aduh kok hidup harus ditarget. Hidup itu bukan seperti itu. Hidup itu bagaimana kita menjalaninya, bukan ujungnya mau jadi seperti apa gitu kan. Yang penting kita berbakti dan berbagi pada manusia lain dan bisa bertanggung jawab sama yang kuasa kan, kurang lebih seperti itu kan. Tapi kan ini jadi manusia anak-anak muda sekarang mindsetnya, aduh aku belum punya apa-apa sekarang, belum banyak. Saya dapat cerita ada
seperti itu. Ya, karena semua isinya ya nggak semua, tapi Baca ngelihat ini, wah lu mukanya mesti begini, mesti cepet lah apa. Kayaknya gue nggak dapet aduh, apa-apa, gue nggak punya apa-apa banget nih. Kayaknya gue aduh. nothing nih sampai begitu Ya, kan. perintis pewaris kan. Hmm. Akhirnya di pergensian tuh muncul tuh, lo perintis apa pewaris gitu. Iya. Tuh rame lagi gara-gara dia ngerasa bahwa gila enak ya, lo mah pewaris. Oh, berarti gue udah ditakdirkan perintis nih. Mau nggak mau melakukan segala cara untuk ngejar itu. Iya. Semua transaksional gitu loh. Betul. Keren. Insight-nya nih kalau udah di kayak begini baru kan gue bilang raja terakhir. Jadi kayaknya perdebatan antara kita undang-undang kayaknya kita sudahi saja ya, karena Iya. sempet rame kemarin. Ya nggak usah berdebat lah, semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, itu yang paling benar. Ya. Kan gitu. Pak, ini tadi ada satu kutipan loh, sadar nggak? Dia bilang kita harus banyak berbagi. Gue jadi terinspirasi. Kalau gitu gue punya hadiah dan kenang-kenangan. Oke, siap. Ya kan kita nggak tahu kan, siapa tahu ada pesan terselubung, Pak Rudi. Iya, siap. Tuh, ya kan. Gue nggak lagi sarkas, ini beneran. Iya, Kan bisa jadi kan mungkin lu bisa kasih ke orang rumah. Oh iya dong, iya. Orang rumah. Ya mungkin atau mungkin driver Iya, atau rumah mungkin tetangga bisa. tetangga. Iya. Tuh, Sarung Ardan. Luar biasa. Ini idenya nih. Pak, nanti kasih hadiahnya. Kok bisa-bisanya Bapak Rudi Salim yang kemarin-kemarin kan adalah bingkisan itu, parcel ini. Anda jangan ngejatuhin marwah saya. Saya bilang, Pak, nanti seperti biasa kalau kasih solusi ntar ada gimmick ngasih-ngasih. Kok sarung, Aldan? Anda nggak reaktif dan sensitif kan dengan ada sarung kan? Enggak, kenapa? Oh, keren. Saya sangat menyukai sarung. Sarung Ardan. Luar buat biasa, sarung Ardan. Rudi Salim, ya nggak? Luar biasa, terima kasih sarung Ardan. Lu pakai nggak? Semoga dengan diberikannya sarung ini, Tuh. Bapak ini kan sudah memberikan sarung Ya. sebagai simbol ya, biasanya digunakan Sholat. untuk sholat. Semoga kita juga bisa mengundang Bapak ikut kebaktian saya di hari Minggu mungkin. Ini ada apa sih? Saling propose begini sih. Saling approach. Ini lama-lama kasih approach nih namanya nih, bukan kasih solusi nih. Ngapa gue diajak ke sana? Tapi lebih indah di gue lo katanya. Apanya? Lebih indah di gue ngobrol sama gue gitu, gitu. maksudnya. Tanya Om Deddy deh. Kenapa lebih indah? Lebih adem aja. Oh, lebih adem daripada? Nggak ada apa-apa. Gila pinter banget orang nih. Kita harus hidup bertoleransi. Tuh, ini baru nih. Nggak boleh saling menghujat. Iya dong. Iya kenapa dong. menghujat? Tuh. Kita hidup di tanah yang sama, kita menghujat, kita gimana mau sepak-sepakan sih? Yes, betul. Meskipun komisaris utama PT Dektos kan, Om Deddy udah duluan kan, kita nggak tahu. Silakan diterima, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nanti update lagi ya. Iya, kalau saya udah pakai nanti saya update ya. Gue mau udahan ya. Pinggir jurangnya dia bilang mau dipakai. Lu update-nya gimana? Gue mau tahu, coba pakai sarung Ardan update-nya gimana? Iya kan katanya selalu update. Oh, sambil di sofa ya. Iya. Kalau udah sempet kepake ya kan gitu. Kalau sempat ya. Iya. Monggo. Ya kan hadiah kan terserah lu mau pakai mau enggak kan. Mau dipajang juga enggak apa-apa kan. Pajang sebagai ini merchandise kan gitu kan. Oh iya, juga betul. oke kan. Siap. Dari kasih solusi kenapa enggak? Siap. Iya. Iya, di musola juga boleh kalau mau. Udah boleh pulang belum saya, Pak? Lama banget nih, Pak. Kita kasih solusi.